Nah, balik lagi sama gua di Java Reptile. Hari ini gua sama breeder iguana ya. Ini Ko Paulus. Nah, halo. Ko Paulus ini yang punya long farm. Jadi emang sebenarnya kayaknya lu lebih fokusnya emang breeding iguana ya. Gue lebih jagonya ke iguana, terutama iguana mob. Iguana more. Oke, apa aja tuh kayak red albino types atau apa tuh? Albino timin, albino types, hypo, snow, kayak gitu lah. Yang bermain di varian warna. Oke. Jadi hari ini kita bakalan kayaknya sedikit belajar ya. Gimana cara bedain cara bedain hypo sama red albino tiples ya. Yes. Ini yang kayaknya mungkin orang agak bingung kali ya karena visualnya mirip-mirip banget. Nah. Terus jenisnya banyak banget iguana, kayak ada apa ini pied banana ya. Banana spinitail. Terus ada hypo red. Hypo. Nah, kita muter-muter aja nih guys. Kayaknya asik nih. Kita mulai dari mana nih kok? Kira-kira nih kok? Nah, yang mana nih? Lu mau yang mana nih? Yang mana nih? Mana? Nih, jadi ini sebenarnya kenapa bisa gini nih kok? Ya, kenapa bisa hitam begini nih? Ini jenisnya nih, Bet. Jadi jenisnya macam-macam. Nah, untuk jenis ini ini kan gua ada yang ini betinanya nih. Ini betinanya Bet nih tuh. Jadi untuk spinitail sendiri gua ada 3 jenis nih tempat gua nih. Ada pied, ada banana yang kuning sama blue face yang blue face. Nah, ini kalau pied gini kan biasanya lebih banyak blotch putihnya ya? Ya, jadi ini kenapa bisa hitam begini nih Mas? Nah, semua jenis itu pasti ada grade namanya, Bang. Nah, ini yang disebut grade gitu loh. Ada yang high, ada yang medium, ada yang low. Ini berarti low pied. Maksudnya yang low. Low pied. Tapi justru malah keren banget ya, hitam banget tuh. Keren ya, hitam ya. Nih yang cowoknya nih kalau kalian lihat nih guys. Cowoknya, coba ya. Yang cowoknya ini justru lebih gokil lagi nih. Ini kayaknya daripada Crocodile King ya, lebih mirip ini ke Toothless kayaknya. Toothless, hitam banget tuh. Hitam banget ya, asik ya. Gokil tuh. Kayak disemir ya. Ini pied tapi low. Sampai spike-nya yang hitam gitu. Ya. Ini putihnya cuman kayaknya sedikit di sini. Sama di pangkal. Sama di pangkal ekor. Sisanya spike-nya tuh hitam semua. All black. Gokil bro, gokil. Kayak disemir. Bisa kayak gini ya. Ini peliharaan gua. Karena memang masih jarang ya, jenis pied ini jarang ya. Umumnya sih banana ya. Gue jadi Ko Paulus juga gua kayaknya nggak jual sih. Mending gua ternakin dulu. Gila, ini kayaknya hasil ternaknya mungkin anaknya lebih gokil lagi sih ya. Mudah-mudahan sih. Gitu. Jadi kalau kalian mungkin pernah lihat Timon lepidus melanistic ya. Mungkin bisa kayak gitu juga ntar kecilnya, hitam ya. Betul. Gokil. Pasang. Nah, ini gua ada lagi. Ini banana biasa nih, banana. Oke. Jadi gua ini ada banana sama blue face. Nah, ini banananya nih, Bet. Mungkin banana lu tahu ya warna-warna. Kalau banana kan umum lah ya. Kuning gitu ya. Tuh. Banana sendiri ada grade-nya nih. Pegang nih, Bet. Oke banget nih. Karakter oke banget. Nah, ini nama latinnya itu Cteniosaura pectinata. Kalau yang hitam putih itu ya, itu similis. Nah, ini betinanya nih guys, tuh. Kelihatan ya, betina jantan kelihatan ya. Kalau jantan lebih gede dan mulutnya lebih monyong. Nama spike-nya lebih lebih panjang. Iya, lebih panjang. Lucu guys, ini spinitail iguana. Kalau banana tuh kuning dia. Ya. Dia ada grade-nya juga, nggak semuanya bisa kuning begini. Ya, ini kuning banget sih. Iya. Kayak apa ya? Kayak bumblebee ya. Kayak bumblebee. Nah, ada satu lagi ini Ini blue face. Ini blue face nih. Ini blue face nih, Bet. Nah, disebut blue face ini karena dia ada biru-birunya di sini nih. Gitu loh. Jadi beda ya sama ya tadi pied ya, gitu loh. Beda gitu loh. Oh ya, kalau lihat tuh di sini-sininya mungkin agak ada biru-biru ya. Di sini-sininya nih. Betul. Nah. Di apa yang namanya? Punggungnya ya. Punggung pangkal ekor situ. Disebutnya blue face. Blue face. Nah, ini banyak juga sini spinitail ya. Tapi yang tetap paling gila sih yang hitam ini, guys. Ini gue baru pertama kali lihat low pied, maksudnya sampai sehitam itu ya? Iya, hitam banget memang. Hitam banget. Tapi itu dia, Bet, yang membedakan banana low yellow. Yang berarti hitam semua. Hitamnya nggak bisa sesolid hitam dia pied. Benar. Pied itu hitamnya bener-bener ya lo lihat tadi ya, hitam banget gitu. Iya. Makanya tadi pas datang gue kira ini iguana lagi sakit atau apa nih? Hitam banget kan kata gue kan bisa. Ini kan hitamnya dia itu lo bisa bedain nih, Bet. Hitamnya dia tuh nggak bisa solid. Hitamnya masih ada bebayang lah ya. Masih bebayang. Kalau itu hitamnya full. Bener-bener kayak disemir, kayak sepatu disemir gitu. Bener. Itu hitamnya kayak makanya disebutnya panda kan, hitam putih pied gitu. Kayak hitam apa ya?
Iya kayak bener kayak disemir aja, kayak disemir. Solid ya. Kalau lihat sepatu kerja tuh disemir kayak gitu tuh hitamnya. Nah, ya kembali ke kandangmu. Nih, gua kasih lihat juga nih pied female. Cuman ini yang size tanggung ya, berarti ya. Nah, umumnya ini menurut gua ini pied ini, nah ini pied medium. Cuman belum terlalu gede, jadi hitamnya belum solid. Nah, kelihatan hitam putihnya ya, berarti ya. Ya, dia beda, bener beda sama yang kayak yang pectinata biasa tuh beda dia, sama yang blue face juga beda banget. Beda ya. Putihnya kelihatan gitu putihnya ya. Maksudnya udah kuning. Kalau itu kan kuningnya kuning jreng banget. Ini dia putihnya tuh ya kayak kuning pucet rada putih gitu. Gedenya gila. Gedenya sih harusnya gokil gedenya. Ini beberapa lama kok? Apa? Umurnya? Yang mana? Yang ini setahun. Setahun. Nah, jadi biasanya tuh ya kalau kita ngeliat iguana mungkin yang gedenya setahun gede cepet banget itu. Kalau buat gue pribadi itu nggak sehat. Kalau misalnya setahun beneran gedenya over itu udah nggak sehat menurut gua, terlalu di-push. Ya, sebenarnya sih kalau buat size itu kan beda ya, kayak orang aja ya. Ada yang bongsor, ada yang nggak bongsor. Ya, benar. Yang jadi problem adalah kalau lu push itu bukannya dia jadi besar, tapi jadi gendut. Jadi gendut, obes. Itu gue paling anti tuh begitu-gitu tuh. Jadi ya kasih makan hewan kalian sesuai takaran lah ya hitungannya. Nah, next nih kita langsung kesini nih. Ini banyak banget nih guys. Kiri kanan iguana semua nih. Ya. Nah, ini ada apa aja nih kok iguana di sini nih kok? Ini gua ada T-plus, ada hypo. Nah, ini kan ada hypo. Memang project breeding gua nih. Terus di sini gua ada green albino, El Salvador, sama yang ujung tuh guys. Tobago. Jadi Tobago itu sebenarnya locality lah ya. Caribbean Island kan banyak pulau-pulau kecil, nah inilah dia gitu loh. Jadi sebenarnya kayak locality green iguana tuh kayak lumayan banyak ya? Banyak. Ada Saint Thomas, ada Antillean, ada dari Tobago. Kepulauan Karibian ya. Jadi Kepulauan Karibian itu terdiri dari pulau-pulau kecil. Nah, dari tiap pulau itu punya iguana masing-masing. Nah, iguana dari Kepulauan Karibian itu memang paling the best. Mantap lah ya, hitungannya ya. Nah, ini salah satunya nih, Bet. Ini Tobago. Tuh, lihat. Jadi memang dia mutasi jadi putih, buat kecilnya hijau. Mutasi putih, terus matanya juga ini ya, beda ya? Beda. Hitam. Kepalanya kecil. Oke, oh iya benar, kepalanya lebih kecil nih. Kalau lu lihat iguana biasa, kepalanya gede. Iya. Jenggednya juga nggak gede. Nah, udah gitu, ukuran dia maksimal adalah 1,20 meter. Ini berarti udah maksimal loh kok ya? Masih bisa panjang lagi. Oh, hampir lah ya, hampir maksimal. Gitu loh. Kalau yang umum yang biasa kan palanya gede tuh, pipinya gede nih, gede palanya kan. Ya, kayak gini lah ya, kayak gini nih. Bisa 1,8 nih. Nah, uniknya dia, mutasi warnanya dari hijau jadi putih. Tuh, mantap tuh guys. Ya, makanya disebutnya White Rhino, Tobago Island. Gokil. Nah, ini gua memang lagi ada project khusus nih, Bet, ya, buat dia ya. Pengen gua kawinin sama albino, Bet. Oke, berarti jadi nanti jadi gua selective breeding Tobago albino ya. Tobago albino sih, Bet. Itu memang sih. Project ke depan kayak gitu sih. Tuh. Jadi kebayang lah ya corak-corak begini, cuman albino gitu. Yes. Gokil. Nah, di sini ada apa lagi nih kok? Karena tadi kan ada kayak ada T-plus, ada hypo nih. Kita bandingin kali ya hypo sama red T-plus bedanya apa nih? Karena menurut gue juga dari mata gue tuh sebenarnya mirip-mirip banget. Ya, jadi kalau kita lihat nih, Bet ya. Nah, lu bisa lihat di sini nih. Sorry. Nah, lu bisa lihat di sini nih, Bet. Kalau red albino T-plus, karena dia mobnya adalah albino yang kehilangan atau tidak memiliki pigmen hitam dan coklat, lu bisa lihat dari kepalanya. Basic warna kepalanya utama tuh. Beda sama hypo. Kalau hypo itu warna kepalanya abu-abu. Lebih agak gelap lah ya. Agak gelap abu-abu karena hypo sendiri kan adalah kekurangan pigmen hitam dan coklat. Oke. Dan yang pasti, lu lihat matanya. Albino pasti merah. Pasti merah. Betul. Sedangkan hypo memiliki mata yang normal, Bet. I see. Untuk karakter, karakter hypo sama T-plus beda gak? Beda, Bet. Kalau T-plus kan karena dia ada buta lah ya matanya. T-plus itu dia karakternya agak, kalau gue bilang agak soft ya. Lebih anteng lah ya. Lebih anteng. Tapi kalau si hypo ini kan matanya normal, Bet. Lebih beringas. Selayaknya iguana normal. Karakter lebih galak. Gitu. Jadi kalau biasa tuh albino tuh lebih kesannya apa ya? Lebih dongo lah ya hitungannya. Lebih lemot gitu loh. Nah, apalagi nih kok? Ini hypo semua nih. Nah, nih. Kalian bisa beda nih guys. Kayak tadi yang si Ko Paulus ngomong nih. Ini kalau lu lihat nih, berarti ya sorry ya. Ya. Kalau lu orang lihat nih, coba sini.
kamera nih. Coba Lihat ya. lihat tuh. Nah, kepalanya itu warnanya abu-abu. Lebih abu-abu tuh ya. Lebih abu-abu kepalanya, Bet. Tuh, Kelihatan ya kalau langsung ya, Bet ya. kelihatan. Karena sometimes orang kalau kita lihat di sosial media itu agak susah. Benar. Gue juga hampir nggak bisa bedain. Susah. Tapi kalau lu datang kemari, lu lihat beda gak, Bet? Beda. Ya itu dia. Sama kayak di bulatannya kok ya. Ya, Di bulatannya. hypo, bulatannya itu masih ada lingkar-lingkar kayak gini nih, masih ada bayang-bayang hitam. Nah, lingkar-lingkar itu tuh masih ada tuh. Masih ada. Sedangkan kalau pada tiples itu udah nggak ada sama sekali. I see. Itu dia. Bandit ekor juga beda. Lebih kalau tipes lebih ini lah ya. Lu lihat ya, kayak samar-samar gitu. Ya, lebih Lu lihat samar. ya. Kalau ini kan kayak red iguana ya. Ya, kalau ini kayak red, cuman warnanya lebih putih lah. Putih. Nah, kalau tiples nih kayak gini nih. Nah, lihat tuh. Banditnya samar. Banditnya beda no, lihat tuh. Samar-samar Ya kan? gitu guys. Tuh. Gitu samar-samar dia. Tuh, beda kan? Nah, ini iguana sih yang banyak banget nih. Kita lanjut lagi nih kok. Kemana nih kok? Ini kayak kura-kura juga banyak banget nih. Kayak res lu ya. Iya. Ini di sini ada res apa aja nih? Ini banyak Gua banget, guys. ada karamel, albino tiples. Ini gua ada karkoal, negro. Nah, karkoal tuh. Iya, negro. Ini tuh mirip kayak diamondback. Kayak diamondback centrata ya lah ya. Karena dia titik-titik kecil gitu guys. Iya, mukanya ya. Ini hitam. gua ada tinin. Ada hypo albino ya, hypo albino. Ya, gua ada hypo albino. Nah, sini banyak banget guys. Oh, di Mercy. Yo. Nih. Ini gue punya hypo albino. Nah, ini nih. Ini hypo albino guys. Lu kalau lihat matanya merah tuh kalau di bawah matahari no, merah no. Kelihatan nggak? Oh, merah. Lihat ya? Lingkar dalamnya ya. Lingkar dalamnya ya. Dia punya pupil. Tuh merah tuh. Iya. Ini hypo albino ya. Hypo albino. Nah, palanya itu agak hitam gitu ya. Dia masih ada warna. Oke. Kalau si karamel kan udah nggak ada polos dia. Oh iya, bedanya iya. itu. Betul. Ya, gua ada beberapa jenis macam-macam sih. Banyak banget sih. Ini sama albino sama karkol. Oke. Berarti Tuh. ternakan lu berarti ini juga udah lumayan banyak kok ya kah? Ini gua udah dapet F1-nya. F1 oke. Double head. Karkol X sama albino timin. Oh, udah netes kok atau masih? Udah 1 tahun. Udah gede-gede juga sih, Bet. Nih ada bagian kura-kura terus kayak oh iya bener. Kalau kita ke rumah Ko Paulus, kita nggak lihat hewan maskot ya? apa ya? Maskot trademarknya itu kurang, guys. Nah, jadi boleh kali kok dikeluarin nih kok trademarknya nih ya. Padahal dulu trademark gua itu iguana mop ya. Iya, jadi bener. gua sekarang jadi raja buaya. Cuman dia mau jadi king of the jungle kedua kayaknya guys ya. Iya, king of the jungle. Oke bahaya guys. nih. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Bet, pegang, Bet. Nah, ini gokil sih guys. Kok ini kok boleh tahu ini namanya siapa kok? Ini namanya Rexy. Ini Rexy, ini Ya. cowoknya, cewek? Ini ceweknya. Oke. Namanya Rexy. Kalau yang cowoknya namanya T-Rex. T-Rex. Nah, bedain kelaminnya tuh dari mana nih kok? Kalau misalkan kaiman. Ini lumayan penting juga nih. Udah gede kelihatan ya guys. Jadi kalau lu lihat tiba kalau udah gede begini, bentuknya beda. Kepala jantan lebih monyong. Oh ya, lebih tipis. Lebih tipis sama hidungnya lebih naik ke atas lu ya. lihat perutnya. Si jantan perutnya panjang, si betina perutnya melebar. Oh iya, benar. Kelihatan nggak, Bet? Tuh. Nah, Ya, ini tangan gua kelihatan ya, Bet ya? Kelihatan. Kalau lihat tuh, kepalanya udah beda. Bentuk kepalanya udah kelihatan. Sama ini ya, tapak ininya ya. Tapaknya lebih lebar tuh yang dahi. Sebenarnya kalau mau lihat lagi sebenarnya begini. Oke. Ini kalau gua pencet sebenarnya ini keluar dia punya penis. Oke. Gitu loh. Sama dia kayaknya lebih ngebals ya kalau cowok ya. Kalau cowok lebih apa ya, badannya lebih slim ya. Lebih slim. Oke, Bet. Oke. Lu pegang ke atas. Ini. Ya, posisi nyaman, pegang kuncinya di sini. Nggak apa-apa, oke. Di sini posisinya nih kayak gua. Oke. Di bawah ketek sama megangnya di sini. Nah. Oke. Kayak gini ya. Pokoknya kalau lu pegang lijat, itu posisi nyaman selalu kepala di atas. Sama perut biasanya napak lah ya. Kuncinya di sini. Oke. Ini setir lu nih. Nah, ini pelajaran baru juga nih guys. Tuh. Kalau kita bisa nge-handle-nya itu nggak bahaya. Nggak bahaya. Nggak bahaya. Gitu loh. Kuncinya di situ. Yang paling penting nggak boleh panik sih ya kok ya. Ya. Karena panik itu malah kalian lebih ini jadinya. Harus tenang sih intinya sih. Tuh, ini Ya, tapi lu juga mesti tahu karakter hewannya juga. benar. Gitu loh. Jadi jangan ditarik kan? dari buntut Iya, ya. lu Oke. Buaya lu tarik dari buntut itu salah sekali. Gitu loh. Ini keren banget sih, sumpah. Asik kan, Bet? Tuh. Ini pokoknya ini pertama kalinya gue megang kaiman langsung sih, karena biasanya tuh gue tipikal orang kalau misalkan peliharaan orang tuh gue jarang mau pegang karena gue tuh nggak tahu karakter satu. Yes. Dan
asal-asal megang tuh gue takutnya kenapa-napa doang. Nah itu tuh yang jadi ini. Kalau gue sih rata-rata hewan yang gue pelihara itu gue demennya gue pegang-pegang, Bat. Satu, kedua, gue hewan-hewan gue itu kebanyakan gue buat edukasi. Oke. Jadi kalau orang gue bilang, ini lu boleh pegang, berarti udah aman sekali. Oke. Gitu. Ya ini kayak doggy ya sebenarnya ya. Asik ya. Asik. Oh ya, sama ini nih, Bat, gue perlu ingatkan nih, buat teman-teman yang pengen pelihara, nih kan orang lihat gue nih, wah buayanya jinak banget nih, banyak banget nih, Bat. Gitu loh. Cuman gue kasih pengertian dulu bahwa bagaimanapun juga dia adalah buaya. Hewan liar. Iya, hewan liar. Ya. Untuk sampai tahap begini jinak, berarti kan perlu waktu. Ya kan? Dedikasi, sabar. Gitu loh. Itu dia. Ini kayak ini udah berapa tahun nih kok? 9. Oh, 9 tahun guys. Itu kalian butuh waktu 9 tahun. Hitungannya kalian dari kayak SD ya udah lulus SMA, lulus SMA gitu tuh. Sampai kayak gini nih. Nah, ini udah max-nya belum kok? Belum ya? Ini baru 1,10 meter. Maksimumnya kalau di alam ya, Bet, itu 1,5. Oh, 1,5 ya. Lebih gede lagi lah ya. Kalau piara di bak mana bisa gede sih, Bet? Iya, benar. Ya kan, kecuali lu bikin kolam. Tapi ini keren sih, sumpah. Nah, itu kan di dalam ada ikan arwana. Iya. Itu nggak dimangsa. Selama ini gue piara dia, gue taruh ikan kapiat albino habis. Tapi arwana itu nggak diapa-apain. Gue bingung gitu doang, Bet. Atau mungkin karena size-nya ya? Karena size mungkin karena warna ya, Bet ya. Soalnya gue piaranya albino. Oke. Nah, soalnya dia ditaruh sini sama arwana sama kura-kura, so far so good. Nggak pernah ada masalah gitu loh. Tapi ini Mosi makan apa nih kok? Selain ikan, ayam? Selain ikan, gue seminggu 2 kali deh sekarang. Gua kasih dia makan tikus putih. Oke. Ya, tikus putih bagus banget, Bet. Karena penyakit dari dia adalah MBD. Oh, ya mostly kayak sebenarnya kadal-kadalan ya. Kadal-kadalan itu MBD. Nah, untuk menghindari itu, jadi gua kasih dia tikus seminggu 2 kali. Karena tikus juga full serat dari bulu kan serat tuh. Iya. Kalsiumnya sangat Kalsium bagus, tinggi, tulang-tulangan kan. Bener. Nah, ini kayaknya dia boleh kita balikin nih kayaknya, guys. Besok kita lihat-lihat lagi nih. Masih banyak nih ya soalnya nih ya. Koleksi Siko Paulus. Nah, balikinnya pala dulu. Repot. Ya, tuh. Gokil sih ya, gede banget. Nah, kok kayaknya ada piaraan lu yang rada gila lagi kayaknya ya di dalam. Salah satu ular yang gokil ya. Eksotik, gokil sih sebenarnya ya. Yuk, masuk. Jadi ini pertama kalinya juga gue megang ular ini karena gue selama lihat ular ini gue nggak berani. Jadi mungkin bisa dimasukin ya. Sekiranya giginya ukuran kayak gimana. Nah, ini dia nih guys. Ini Emerald Tree Boa. Oke, jadi gue juga baru baca-baca nih kok. Iya. Kemarin tuh gue lihat di media sosial tuh orang tuh lagi rame ngebahas 2 macam ETB. Satunya Carinus, satunya lagi gue lupa nih apa nih. Katanya, yang badannya stripe. Katanya bandetnya beda ya? Yes, Oke. Kalau ini apa nih kok? Ini Carinus. Nah, lebih gokilnya sebenarnya ini guys. Ini sih oke sih. Nah, jadi ular ini terkenal sama kegalakannya yang benar-benar najis. Giginya. Tapi lu lihat aja di sini sendiri ya. Siko Paulus berani. Coba kali kok ini kayaknya kalau lu handle kayaknya gokil sih. Ini so far so good sih ya. Selama gue pelihara sih so far so good sih. Tuh, guys. Intinya kalau ular begini, lu jangan sampai kaget gitu loh megangnya. Jadi lu megang dia karena dia ular pohon. Lu tangan lu diem aja. Dia menganggap tangan lu sebagai batang. Bener. Sebenarnya bro, ini giginya gila sih. Gondrong mampus. Gila gondrong. Jadi ini salah satu ular, kalau kalian kan ngeliat, ya mungkin mau lurus atau reticulatus, giginya mungkin banyak dan karena dia ukuran gede jadi serem. Tapi kalau kalian lihat ini guys, kepalanya mungkin nggak segede ular retic 2 meter. Cuma begitu ngeliat giginya, udah pasti mundur. Karena dia ular pohon. Jadi perlu mencengkram kan? Mencengkram ketika dia menangkap burung itu dia giginya tuh kayak bite, kayak kail gitu. Betul. Nah, jadi sebenarnya tadi gue juga udah megang-megang ya. Kalau mau lihat videonya ini, tapi ya gitu, balik lagi. Gue tuh agak takut. Megang-megang begini tuh kalau punya orang gue agak takut. Cuma ini gokil sih. ETB guys. Nah, saudaranya itu di sini adalah Green Tree Python. Green Tree Python. Condro atau Condro. Nah, ini sebenarnya saudaranya
saudara beda jenis. Memiliki kesamaan sih tepatnya sih. Cuman kalau ini lebih ke boa ya. Ya betul. Di mana dia ini purba gitu loh. Dia masih sekeluarga sekelas sama anaconda. Dia beranak ya. Iya, beranak. Di mana kalau GTP Green Tree Python itu masih bertelur. Betul. Dan juga walaupun gondrong juga giginya nggak segondrong ETB ini guys. Itu bedanya. Nah, ini ada apa lagi nih kok? Ini ular-ular kayaknya nggak gitu banyak banget ya? Ular gua nggak banyak sih, gue cuma main-main barang-barang tertentu ya, ya. Seperti barang-barang yang jarang ya. Aneh-aneh lah ya. Nah, ini salah satunya. Nah, ini juga nih. Ular yang jarang nih, ya. Ini bull snake ya kok ya? Ya, bull snake, tapi ini yang albino nih, Nah, ini agak jarang nih. Bull snake albino ini asik nih, Kenapa asik? Dia bisa ekornya berderik dan dia punya sisi kasar. Oke, iya. Ini sebenarnya motif juga mirip kayak rattlesnake ya? Iya, kayak rattlesnake, kayak hognose. Bener nggak, Iya, kayak hognose. Iya kan? Sekelibat mirip kayak corn snake juga ya? Iya. Nah, ini setahu gue ularnya juga ukurannya kayak bisa gede banget ya? Bisa gede banget. Bisa gede banget. Iya, itu keunggulan dia dari semua calibrate dia bisa gede banget. Benar. Jadi kan biasanya yang rame itu di sini tuh king snake, corn snake, terus milk snake, bull snake. Nah, bull snake ini setahu gue yang paling besar nih guys. Bull snake, pine, nah, grouper. Ini gokil sih. Bagus ya. Tuh. Iya sih, iya kulitnya kasar ya. Kasar ya. Kayak bergeriginya kerasa gitu. Kayak rattlesnake ya. Gue nggak pernah pegang rattle sih ya. Emang kelihatannya mah begitu. Sama ini nih, buat gue punya ini apa Carpondro ya. Nah, Carpondro ini dia. itu jadi ular hybrid antara karpet dengan condro. Nah, bener. Nah, kalau kalian nggak tahu, karpet sama condro itu juga masih satu family ya, kok ya? Yes, masih satu family. Satunya Morelia viridis. Nah, ini gua ada sepasang nih. Nah, di mana yang lakinya nih, lo lihat nih dia lagi shading nih. Mau shading, lakinya lebih ke karpet. Nah, iya betul. Ya, yang betinanya lebih ke Green Tree Python, GTP. Iya, itu palanya begitu ya, warnanya kok ya? Cakep ya, mukanya putih gitu putih ya. Gitu. Iya, badannya biru itu kalau di matahari. Gokil. Iya, biasanya juga mainan persenan ya kok ya? Karpet condro, Carpondro itu mainan persenan. Yes. Nah, mungkin orang-orang agak bingung ya kok ya? Kadang kan satunya dilindungi, satunya enggak. Yes, betul. Nah, kalau udah hybrid gini gimana kok? Sebenarnya kalau udah hybrid itu udah nggak dilindungi sih. Hitungannya jenis baru? Karena hitungannya jenis baru kan. Udah nggak pure kan. Okay. Nah, yang dilindungi adalah yang masih gen murni. Si condronya. Oke. Gitu. Carpondro ini jadi kalau mau piara tuh aman lah ya hitungannya ya. Nggak dilindungi, satu, dua juga. Walaupun harganya memang mungkin relatif masih mahal ya, masih tinggi, cuman salah satu collectible juga. Nah, di sini juga kayaknya ada yang terakhir nih kok. Ini apa nih? Nah, ini lucu banget baru datang nih. Gue baru lagi setting kandang nih, kelihatan nggak, Kelihatan nih, ini ada di bawah nih guys. Nah, jadi ini apa nih kok? Ini namanya Degeko dari Madagaskar. Oke. Ini yang ini tuh yang biasa video di Instagram tuh yang orang suka kasih nektar ya? Yes. Kasih madu tuh. Nah, ini. Nah, itu kenapa sih kok? Maksud gua emang dia suka gitu ya? Jelatin nektar gitu emang suka atau gimana tuh? Nah, ini bedanya dia gecko tapi dia nggak nocturnal. Oke, diurnal berarti ya. Makanya disebutnya Degeko. Dia beraktivitas di siang hari. Benar. Nah, ini mukanya lucu banget nih, guys. Ini sepasang nih kok. Sepasang. Oke, yang kecilnya female. Yang gede male. Iya, kalau tau bet. Ini kayaknya kebiasaan ya. Kebiasaan ya. Kalau di reptil tuh biasa betinanya pasti lebih kecil kadang. Iseng pengen coba-coba breeding. Nah, ini kan banyak nih ya collection ya. Gue pengen nanya sedikit kayaknya perawatan Ko Paulus dalam merawat hewan-hewannya nih guys. Yes. Jadi kayaknya si Ko Paulus ini kan piara tuh mostly yang butuh panas, yang butuh sinar. Nah, betul. Kalau dari lu nih sendiri perawatannya pakai apa aja sih kok? Kalau lampu-lampuan lah, suplemen segala macam gitu. Oke. Khusus iguana ya, gua kan memang jagonya di iguana ya. Oke. Iguana itu penting banget yang namanya lampu UVA dan UVB. Betul. Nah, makanya gua penggunaan lampu untuk mereka itu sangat dibutuhkan. Terutama size baby. Iya, kan? Karena lebih ringkih ya kalau size baby. Apabila iguana kekurangan dari UVA atau UVB itu bisa menyebabkan masalah pencernaan. Karena metabolisme yang tidak bekerja secara maksimal. Nah, yang kedua sering terjadi adalah Bladderstone. Bladderstone ini juga atau akumulasi zat kalsium di dalam perut iguana. Iya, fosfor ya, jadi nggak bisa keluar ya dia. Betul. Makanya gue butuh banget
yang namanya lampu pengganti matahari. Oke, lampu. Nah, kalau lampu sendiri nih, biasanya lu pakai lampu apa nih kok? Untuk lampu sendiri, gue pakai zoom map. Oke, nah kayaknya sih kok setahu gue tuh Kopalus punya yang panjang banget, yang gede tuh. Nah, itu biasanya lu pakai di mana kok? Kalau lampu yang gede itu? Biasa gue pakai untuk kanan baby ya. Oke, jadi yang berderet gitu langsung pasang ya? Itu lampu zoom map yang UVB-nya sangat bagus, recommended banget. Nah, satu, kedua, karena bentuknya panjang, jadi muat banyak. Lu bisa pakai satu lampu untuk beberapa langsung banyak, bener. Hemat listrik juga ya. Bener. Gitu. Jadi emang harganya sih agak pricey ya. Yes. Cuma maksud gua di balik pricey-nya itu sesuai sih menurut gua gitu. Satu sesuai. Bener-bener tuh efektif banget buat iguana-iguana gua gitu. Betul UV ya. Berarti panjang, muat banyak, memang harga ya pricey. Cuman ya gitu, balik lagi ada garansi ya setahu gua ya. Ada garansinya gitu guys. Nah, kalau untuk suplemen nih kok, suplemen lu pakai apa aja? Untuk suplemen iguana sih sebenarnya nggak banyak suplemen ya. Gua hanya pakai kayak misalkan buat baby, gua pakai Jumet Electrolyte. Nah itu penting banget tuh guys. Baik lagi ya, Electrolyte Shock itu sebenarnya gue pribadi gue pakai. Jadi si shock ini emang isinya kan tujuan utamanya untuk ngedehidrasi lah ya. Betul. Satu, dua itu anti stres dan ada probiotik yang setahu gue juga. Jadi iguana-iguana kalian tuh kayak musim pancaroba tuh ya, itu butuh banget. Jadi terhindar dari sakit lah ya. Betul. Nah gitu guys. Nah terus apa lagi tuh kok suplemennya? Suplemen selain itu gua ada lagi penggunaan kalsium ya. Kalsium itu juga penting ya. Gua penting banget, terutama buat anakan iguana sama indukan yang sedang hamil. Ya, gitu loh. Nah kalau misalkan kalsium yang pas indukan lagi hamil tuh berapa sih kok? Mungkin buat telurnya kah atau buat si iguananya kah? Karena gini, indukan yang kurang kalsium itu bisa menyebabkan egg binding. Egg binding itu kan pelekatan telur dengan sel rahim. Ya kan? Jadi nggak lepas lah ya dia. Itu penyebabnya apa, Bat? Lu tau nggak? Kurang kalsium. Karena kurang kalsium, cangkang telurnya terlalu lembek. Jadi dia nempel. Jadi dia nggak bisa keluar ya? Pas ngegonjot tuh kayak terlalu lembek. Nah itu juga penting tuh guys ya. Penting banget. Nah apalagi tuh kok selain itu kayak buat enrichment lah hitungannya. Gua sih kalau buat iguana yang penting lampu sama kalsium aja sih. Lampu sama kalsium lah ya. Itu penting sih. Itu kalau buat makanan daily ya tetap gua pakai sayur-sayuran dan buah-buahan. Oh iya, satu lagi. Gua tambahin pelet, Bang. Itu dia. Kenapa? Kenapa tuh kok? Tambah pelet. Sometimes pelet itu diciptakan memang khusus buat iguana di mana komposisi vitamin, mineral, kalsiumnya itu sudah tercukupi di dalam satu pelet. Dan pelet itu ya langsung lah ya. Nah, tapi itu lu kasihnya setiap hari atau untuk enrichment-nya nih kok? Jadi lu selang-seling gitu? Selang-seling. Jadi pelet itu gue pakai sebagai additional. Oke. Gitu. Jadi kayak untuk ini lah ya? Yang apa ya, yang kecil ya? Yang kecil? Gue mau oversize-nya kan begitu. Nah, itu dia. Oke. Perlu banget. Pelet lah ya, jadi kebetulan juga nih kayak peletnya lagi habis. Gue lupa bawain. Pelet gue habis bener. Ya udah lain kali kita kesini kita bawain banyak kan guys. Kita bawain skardus deh guys langsung ya. Oke, kayaknya itu aja konten hari ini sama Kopalus. Thank you banget kok. Udah diajak muter-muter tadi. Ada ular, ada gecko, ada iguana, ada anjing segala macam. Anjingnya juga tadi lucu banget guys. Jadi nextnya kayaknya kita kesini kita nanya dulu Kopalus butuh apa kali ya. Thank you banget. Kita lupa bawa pelet tadi guys. Nah, oke itu aja. See you guys. Bye. My appetite.